Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari pula kita senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melihat lagi, mengikuti, mencermati pemikiran salah seorang sufi besar yang hidup pada tahun 258 Hijriah. Kalau kita mau berhitung secara ukuran waktu, beliau ini masuk kategori as-salafus salih. Hidupnya tahun 180-an, wafatnya 258. Selecting dengan Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Beliau ini menekuni dunia tasawuf sehingga pemikiran-pemikiran beliau banyak direkam dalam berbagai dokumen, terutama ketika ia selalu berbicara menyangkut masalah harapan dalam kehidupan. Begitu juga ketika ia banyak berbicara tentang konsep-konsep kemakrifahan dalam kehidupan. Salah satu ungkapan beliau yang singkat bahwa orang yang memiliki harapan hidup adalah orang yang memiliki kesadaran utuh dalam kehidupannya. Begitu rusak, bergeser, menurun kesadaran keutuhan kesadaran seseorang,
harapan untuk hidupnya itu juga ikut bergeser. Karena pada hakikatnya kemakrifahan itu adalah keutuhan kesadaran keilahian yang tidak terukur dengan waktu dan tidak terukur dengan tempat. Makanya dalam sebuah tulisan ungkapan beliau itu secara berurut-urut diriwayatkan, didengar dari Muhammad bin Husain, kemudian Muhammad bin Husain ini mendengarkan Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, kemudian beliau ini mendengarkan dari Ahmad bin Muhammad As-Sirri, kemudian Muhammad Sirri mendengarkan dari Ahmad bin Isa. Beliau berkata, saya mendengar Yahya bin Mu'az berkata. Jadi ucapan-ucapannya ini terpelihara dari generasi ke generasi. Apa ungkapan yang menonjol di dalam dokumen itu? Beliau mengatakan, kaifa yakunu zahidan man la wara'alahu. Bagaimana bisa dikategorikan seseorang menjadi zuhud sementara tidak memiliki sifat wara'. Kalau zuhud itu zuhud itu adalah tidak terpedaya terhadap apa yang ia miliki. Wara itu adalah berhati-hati terhadap apa yang ia tidak miliki. Makanya beliau mengatakan, bagaimana bisa dikategorikan seseorang menjadi orang zuhud sementara tidak memiliki sifat wara. Makanya beliau mengatakan, tawarra amma laisa laka. Bersifat wara'lah terhadap yang bukan hak dirimu. Summa zhud fi ma laka, kemudian bersifat zuhudlah terhadap apa yang engkau miliki. Mari kita mencoba menerangkan bersifat wara' terhadap apa yang bukan milik kita. Tidak semua hasil usaha kita, tidak semua hasil keringat kita adalah milik kita. Tidak semua. Ada hak orang lain. Inilah kita seharusnya berhati-hati terhadap yang bukan hak dari kita. Jangan pernah berkata bahwa ini kan hasil usaha saya. Betul. Tapi tidak semua yang kau capai itu adalah hakmu. Ya. Nah kalau itu kita tidak memiliki sifat kehati-hatian, boleh jadi kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, apa yang terjadi kalau sudah mengambil hak orang lain? Pasti tatanan kehidupan kita sudah mulai rusak. Ya. Sehingga dalam Al-Quran itu sesungguhnya beliau ini mendasari pemikirannya dari ayat-ayat Al-Quran.
bahwa di antara harta-hartamu itu ada milik orang lain, ada hak orang lain. Jadi kalau begini artinya bahwa memang kita selalu dimotivasi untuk memberi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata begini, tidak ada dalam kitab ini, saya cuma baca di tempat lain, bahwa hidup terhormat itu adalah hidup memberi. Hidup terhina itu adalah hidup mengambil. Itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang yang suka meminta-minta, itu pada hakikatnya dia membawa dirinya dalam sebuah kehinaan. Kalau ada orang yang gampang memberi, pada hakikatnya ini orang yang membentuk dirinya manusia terhormat. Kalau bahasanya Ali itu berkata begini, kalau Anda mau menjadi tuan, sayyidan, kata-kata sayyidan, kalau Anda mau menjadi tuan, maka memberilah. Kalau Anda mau menjadi hamba hina, memintalah. Itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Dan saya kira ini benar kata Ali, dan kita meyakini akan kebenaran itu, bahwa pada hakikatnya orang yang selalu meminta-minta itu merasa dirinya tidak cukup sehingga dia berusaha mengambil yang bukan haknya, ya, tersandarlah dia. Orang-orang yang banyak disandra itu pada hakikatnya orang yang banyak meminta, banyak mengambil. Orang yang memiliki kedudukan terhormat pada hakikatnya orang yang banyak memberi. Makanya di dalam pandangan Abu Zakaria ini, dalam persoalan zuhud dan wara, beliau mencontohkan rumah besar yang kamu miliki, ya, jangan sampai membuatmu kehilangan kebaikan. Jadi kalau kita mau berkata, kemewahan kehidupan yang engkau miliki jangan sampai membuatmu kehilangan kebaikan. Karena boleh jadi yang seperti itu. Karena merasa dirinya memiliki ini, kebaikan hilang. Itulah sebabnya Yahya bin Zakaria ini berkata, al-fautu asyaddu minal mauti. Kehilangan kebaikan lebih parah, lebih dahsyat rusaknya dibanding kematian. Kehilangan kebaikan lebih parah, lebih dahsyat pukulannya dibanding mati. Nah, kira-kira sekiranya kita mau melihat kenyataan kehidupan ini, orang lebih cenderung merasakan dahsyatnya kematian dibanding kehilangan kebaikan. Dan inilah sebuah kesalahan dalam kehidupan. Ada alasannya beliau. Alasan beliau mengatakan li'annal fauta inqita'u 'anil haqq. Kehilangan kebaikan itu artinya bahwa orang itu telah terputus dari kebenaran. Wal mautu
Sementara yang namanya maut itu inqita'u anil khalqi. Sementara yang namanya maut itu hanya keterpisahan dengan unsur jasmania. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi kalau kehilangan kebenaran, parah itu. Makanya beliau ini mengatakan bahwa kehilangan kebaikan itu bahasa Arab al-fautu. Fautun, kehilangan kebenaran. Kehilangan kebaikan ini. Asyaddu minal mauti, lebih parah dibanding kematian. Kehilangan kebaikan, kehilangan kebenaran. Kematian adalah hanya keterpisahan antara jasmani dan rohani. Pemikiran-pemikiran beliau ini banyak memang yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Antara lain lagi beliau mengatakan begini. La turabbih ala nafsika bi syai'in ajalla min an tasbulha fi kulli waqtin bima huwa aula bihi. Artinya bahwa jangan memberi keuntungan pada dirimu, jangan memberi keuntungan pada dirimu yang mana keuntungan itu menghapus kebaikan-kebaikanmu yang kecil, yang kelihatannya kecil. Sementara yang kecil itu adalah sebuah kebenaran, kebaikan yang besar. Apa contohnya ini? Contohnya, mungkin ada seseorang paradigma berpikirnya keliru karena dia tidak mampu membandingkan, menghitung-hitung yang mana wajib, yang mana sunnah. Jangan-jangan sunnah ini yang menghapuskan nilai wajib. Contoh, kita akan sementara pengajian ini. Hukum menuntut ilmu wajib. Salat duha hukumnya sunnah. Biasa ada orang sementara pengajian begini merasa sudah masuk waktu duha langsung berdiri salat duha. Itu salat duha hukumnya apa? Sunnah. Mencari ilmu seperti ini hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau begitu lebih memprioritaskan yang sunnah dan membuang yang wajib. Inilah tadi dikatakan jangan memberi keuntungan pada dirimu yang keuntungan itu menghapuskan kebaikan yang menjadi kebaikan semuanya. Dan kita harus pintar-pintar menghitung-hitung. Ya itu tadi kita katakan bahwa memang Abu Zakaria ini, Yahya bin Mu'az ini selalu berpikir secara substantif terhadap kehidupan ini. Secara substantif terhadap kehidupan ini. Saya sering mengingatkan teman-teman, sementara kita pengajian begini, mengaji. Memang mengaji baik, tapi bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Salat duha itu baik, tapi bukan pada waktunya. Berikan pada waktunya. Inilah yang dikhawatirkan beliau. Jangan sampai perbuatan yang kau anggap agung menghapus kebaikan-kebaikan.
Bisa juga kita artikan bahwa sesungguhnya yang seperti ini adalah bermakna sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mal dawamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal itu adalah yang berkesinambungan, sekalipun kecil. Ini hadis ini. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, mana amal yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebaik-baik amal adalah yang berkesinambungan, sekalipun sedikit, sekalipun kecil, daripada membara tapi berhenti, langsung berhenti. Jadi yang ditekankan di sini adalah kesinambungan daripada apa yang diamalkan itu. Kemudian beliau lagi mengatakan begini, man khanallaha fis sir hatakallahu satrahu fil alaniyah. Barang siapa yang mengkhianati Allah di waktu bersepi-sepihnya, maka pasti Allah akan membuka aibnya secara terbuka. Bahaya. Siapa yang mengkhianati Allah di waktu bersepi-sepihnya, maka Allah akan membuka aibnya secara terbuka. Pengertian mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, secara bersepi-sepi, pada hakikatnya yang mengetahui bahwa kita mengkhianati Allah atau bukan, kita sendiri. Sebenarnya ada orang sadar bahwa saya salah, tapi tetap juga melakukannya itu. Ini mengkhianati Allah. Saya sering berkata begini, paling susah memberi paham orang, paling susah memberi paham orang itu kalau dia tahu hal itu, lantas ia berpura-pura tidak tahu. Ya. Itu susah sekali diberi pengertian itu. Ya. Dia tahu, tapi berlagak tidak tahu. Ini cara berpikirnya Bani Israel yang Yahudi begini. Ya. Apa contohnya? Pasti kan kita ada alasannya. Mereka itu sebagian besar orang Yahudi itu di zaman Nabi tahu bahwa Rasulullah adalah Nabi, Muhammad adalah seorang Rasul. Dia tahu, tetapi berlagak tidak tahu, maka susah diberi pengetahuan itu. Karena selalu mencari pembenaran yang tidak benar untuk membenarkan apa yang ia berlagak taunya itu. Nah, kalau ini hidup dalam kehidupan kita, ini kan sudah mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah. Kalau orang tidak tahu, agak lebih gampang diberitahu. Karena ketika ia masuk di akalnya, masuk secara rasional, maka dia akan terima. Tapi orang yang tadi tahu tapi berlagak tidak tahu, masuk di akalnya tapi tetap dia menolak. Menolaknya itu. Kenapa? Karena memang dasarnya bukan dasar ada keinginan mau tahu. Yang besar dalam dirinya adalah menolak dan menolak dan menolak. Susah itu. Makanya
beliau ini mengatakan manhanallah fisir, siapa yang mengkhianati Allah dalam bersepi-sepinya, artinya seperti tadi berlagak tahu itu kan yang mengetahui sifat dia adalah dia sendiri. Oh, tidak secara sporadis seperti itu. Maka Allah akan membuka aibnya secara terang-terangan. Kemudian beliau mengatakan begini, tazkiyatul asrari laka hujnatun bika wa hubbuhum laka aibun alaika. Nah, ini kira-kira banyak yang terjadi di zaman sekarang ini. Memulia-muliakan orang jahat, memulia-muliakan orang jahat adalah sebuah aib yang sangat besar. Kemudian wahubbuhum laka aibun alaika. Begitu juga sebaliknya, cintanya mereka itu adalah sesungguhnya kepada dirimu adalah sebuah aib yang besar. Sejalan dengan apa yang dibilang Sayyidina Ali tadi, bahwa kalau Anda selalu memberi, kau menjadi orang terhormat. Ini orang yang biasa memuji-muji orang-orang yang jahat itu, kan pada hakikatnya cari-cari muka. Itu kan memuji-muji orang tidak baik, cari-cari muka. Kenapa dia cari muka? Karena memang tidak ada mukanya, jadi ya. Memuji-muji orang seperti itu, ya. Jadi kita mau berkata bahwa orang yang selalu mau dipuji-puji, tapi ini saya pendapat saya, boleh salah, boleh diikuti. Kalau ada orang yang selalu mau dipuji, Pak, enak dirasa mau dipuji, ketahuilah orang itu gampang dibohongi oleh orang. Ya. Kalau ada orang selalu mau dipuji, pasti banyak orang yang membohonginya. Aslinya. Ya. Karena banyak juga orang yang selalu memang mencari-cari. Pasti dibohongi. Sekalipun dia tidak seperti itu, tidak ada pada dirinya kemuliaan seperti itu, tapi disanjung-sanjung, karena banyak pembohongan ini. Dibohongin. Jadi hati-hati Pak. Jangan sampai selalu muncul dalam diri kita mau dipuji. Hati-hati. Banyak kebohongan yang kita terima. Ya. Nah, sejalan betul apa yang dibahas Sayyidina Ali. Kalau Anda mau menjadi hamba sahaya, terhina, memintalah. Tapi kalau Anda mau menjadi hidup terhormat di mata Allah dan di mata manusia, memberilah. Saya kira inilah pemikiran-pemikiran tentu didasari dengan sebuah kesadaran yang utuh terhadap kehidupan ini oleh beliau sebagai yang menekuni perjalanan ruhaniyahnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terungkap beberapa hukum-hukum kehidupan. Ya, kita mau katakan terungkap hukum-hukum kehidupan, kata-kata hikmah yang bisa dijadikan referensi dalam menjalani kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.